Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungutan sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Khudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah Kota Pemkab Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua. Jelasnya, Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit pangkasnya. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya betul, kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, ini adalah hasil daur ulang dari sampah. Ada yang dijadikan pot bunga, ada tadi dibuat tas, ada jadi hiasan, dan sebagainya. Nah, anak-anak coba sekarang membuat kerajinan tentang sampah. Ini tugas ya, ini tugasnya. Dan coba anak-anak mendaur sampah menjadi contoh-contoh tadi, atau mungkin punya ide-ide yang lain ya. Setelah itu seperti biasa nanti dikirim ya. Oke, kita lanjutkan. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang-orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga, pelaku kegiatan. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain, sehingga makhluk ekonomi manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Coba amati anak-anak ya, bagaimana berlangsungnya produksi pakaian. Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian produsen, pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan atau tanaman kapas.
Untuk menjadi benang kapas dipintal terlebih dahulu, kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi yang lain. Menghargai kegiatan usaha ekonomi lain. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Pada kegiatan produksi, tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, itulah pembelajaran untuk sekarang ini. Jangan lupa tugasnya membuat hasil karya dari barang-barang bekas. Oke, belajar tanpa mengenal putus asa. Saya Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.